Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengantarkan materi terkait dengan imprinting. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Jessica Aulia Paramita Putri Nugroho sebagai ketua, Tiwi Esti Arianti, Andra Raisa Aulia Nugrah, Mutia Amrila, dan Jauza Nurhaya Patmowijoyo sebagai anggota. Sebelum memasuki materi, mari kita lihat animasi singkat yang mencontohkan materi imprinting. Mommy will save me, won't you, Mommy? Go away from me. Leave me alone. Mama wants to not get her. My gosh, Mama's gonna ever not get her. Goodbye, and I still love you, Mama. My nice Mommy. My nice Mommy. That's my mommy. Nah, berdasarkan video tersebut, terlihat seekor anak bebek yang hendak menetas. Ketika menetas, hal yang pertama ia lihat adalah Tom si kucing. Anak bebek tersebut menganggap Tom sebagai induknya, lalu mengikutinya kemanapun walaupun mereka berbeda jenis. Hal ini sejalan dengan teori Lorentz mengenai imprinting yang terbentuk dalam rentang waktu terbatas atau pendek pada masa awal perkembangan. Teori ini menjelaskan bahwa anak angsa akan selalu mengikuti induknya agar tetap dekat, mendapatkan makanan dari induknya, dan agar terlindung dari bahaya. Konrad Lorenz mendefinisikan imprinting sebagai kejadian luar biasa di masa lalu yang menjadi landasan membentuk sebuah kepercayaan atau kumpulan kepercayaan. Imprinting mengacu pada proses tertanamnya konsep yang sangat kuat ke dalam pikiran bawah sadar seseorang sehingga mampu mempengaruhi pola perilaku, berpikir, dan perasaannya. Imprint mudah terjadi ketika filter metal belum terbentuk, yaitu 3 tahun pertama. Agar bisa terjadi imprint, maka ide atau konsep harus disampaikan secara berulang-ulang atau hanya sekali ketika emosi seorang itu ada dalam kondisi intens.
Imprinting adalah pembelajaran yang terbatas pada suatu periode waktu kritis atau critical period dan pada umumnya tidak dapat dibalik atau irreversible. Periode kritis yaitu suatu fase terbatas dalam perkembangan seseorang ketika pembelajaran perilaku tertentu dapat berlangsung. Imprinting sangat berkaitan erat dengan perilaku bawaan. Eckhart Hess melakukan penelitian laboratorium di Universitas Chicago mengenai imprinting. Hess sangat tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan batasan-batasan periode kritis. Ia menemukan bahwa imprinting dimulai saat anak-anak mampu melakukan beberapa upaya untuk membuat respon, dan kekuatan imprinting menjadi fungsi dari upaya yang dilakukan itu. Imprinting merupakan sejenis pembelajaran. Ini adalah sebuah proses di mana stimulus pemicu sifat-sifat sosial terpenuhi lewat pengalaman. Para etolog percaya bahwa perilaku naluriah memiliki komponen penting utama, tetapi dalam lingkungan di mana naluri harus beradaptasi, tidak memerlukan pengkondisian atau pembelajaran yang rumit, dan itu sendiri terjadi secara serempak. Aplikasi imprinting pada kehidupan. Bayi yang baru lahir akan secara refleks mencari puting susu ibunya, menunjukkan tingkah laku persahabatan. Pada penerapan ini, anak mulai menunjukkan sikap kelekatan dan ketertarikan terhadap teman sebayanya dan orang-orang yang baru ditemuinya. Penerapan ini terjadi pada usia 3 tahun sampai akhir masa kanak-kanak. Kelekatannya, seseorang mengikuti arah yang serupa dengan proses imprinting pada perseorangan. Merespon pada seseorang. Penerapan ini terjadi pada bayi lahir sampai berusia 3 bulan. Fokus hanya terhadap orang-orang yang dikenalnya. Penerapan ini terjadi pada bayi usia 3-6 bulan. Hal ini terjadi karena adanya intensitas aktivitas antara bayi dan orang-orang yang sering berinteraksi dengannya, sehingga bayi mulai membedakan antara orang yang dikenal dan yang tidak. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa imprinting adalah kemampuan untuk mempelajari informasi khusus pada suatu periode kritis atau critical period dalam perkembangan bayi. Konrad Lorenz mempelajari gejala sosial yang ada pada binatang dan berpendapat bahwa tingkah laku agresi merupakan perwujudan dan insting agresi yang dibawa sejak lahir. Insting agresi yang dibawa sejak lahir ini merupakan kebutuhan untuk melindungi diri. Imprinting merupakan jenis pembelajaran dan sebuah proses di mana stimulus pemicu sifat-sifat sosial terpenuhi melalui pengalaman hidup. Teori ontologi meyakini bahwa tingkah laku yang instinktif memiliki komponen bawaan yang besar. Teori ini menyadari bahwa lingkungan berperan besar karena insting ikut berkembang, serta menjadi adaptif terhadap lingkungan tertentu dengan sendirinya dan akan muncul tanpa harus mengelaborasikan pengkondisian ataupun pembelajaran. Sekian video materi mengenai imprinting dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.